Flint adalah kota kecil di negara paling kuat di dunia. Negara dengan teknologi luar angkasa, militer terbesar, dan ekonomi raksasa. Negara yang mobilnya dipakai di seluruh dunia. Dan dulu, banyak mobil itu lahir dari kota ini. Flint pernah jadi jantung industri otomotif Amerika, tempat berdirinya pabrik-pabrik raksasa milik General Motors, tempat Chevrolet lahir, tempat ribuan mobil diproduksi setiap hari, dan tempat puluhan ribu pekerja masuk pabrik setiap pagi dengan seragam biru. Di atas kertas, ini harusnya kota yang sangat stabil. Kota industri di negara maju, kota dengan infrastruktur modern, dan kota dengan air bersih dari kerannya. Tapi hari ini, kita tidak akan melihat Flint dari masa jayanya. Kita akan melihat lapisan yang jarang dibicarakan, air minum yang berubah menjadi racun, industri yang pergi dan meninggalkan kota kosong. Kemiskinan yang menjebak warganya sendiri, dan lingkungan yang penuh dengan kejahatan dari geng-geng lokal tempat itu sendiri, dan trauma yang masih terasa bahkan setelah krisisnya lewat. Kalau kamu pikir ini cuma cerita tentang kota kecil yang tidak beruntung, kamu salah. Ini cerita tentang bagaimana sebuah kota di negara maju bisa membuat warganya minum air beracun dari kerannya sendiri. Tahun 2014, pemerintah kota Flint menghadapi masalah klasik, uang. Kota ini sudah lama kehilangan pemasukan pajak, penduduk berkurang dan bisnis tutup dan industri juga pergi. Anggaran kota terus menipis. Dalam situasi seperti itu, muncul satu keputusan yang terdengar logis di atas kertas, mengganti sumber air. Karena sebelumnya, Flint membeli air bersih dari sistem regional Detroit. Airnya lebih mahal, tapi kualitasnya stabil dan bagus. Dan akhirnya, untuk menghemat biaya, kota memutuskan beralih ke sumber air lokal, Sungai Flint sendiri. Keputusan itu terlihat sangat sederhana, air tetap air, selama diolah, seharusnya aman untuk diminum. Tapi ada satu hal yang diabaikan saat itu. Air dari Sungai Flint jauh lebih korosif, artinya, air itu lebih mudah bereaksi dengan logam. Dan masalahnya, banyak rumah di Flint masih banyak menggunakan pipa tua. Beberapa di antaranya terbuat dari timbal, dan timbal adalah logam berat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, terutama untuk anak-anak. Dalam sistem air yang normal, ada proses yang disebut corrosion control. Bahan kimia tertentu ditambahkan agar ia tidak merusak pipa. Tapi saat sumber air diganti, perlindungan ini tidak dilakukan dengan benar. Air sungai yang korosif mulai mengalir ke pipa-pipa tua, pelan-pelan, lapisan dalam pipa rusak, dan dari situlah timbal mulai larut ke dalam air minuman warga. Awalnya, banyak warga yang hanya merasa ada yang aneh. Air keran berubah warna, ada yang keruh, ada yang coklat, dan ada yang berbau logam. Sebagian warga mengeluhkan kulit mereka iritasi setelah mandi. Anak-anak mengalami ruam dan air terasa aneh di lidah. Akhirnya, mereka melapor. Mereka melakukan protes besar, tapi selama berbulan-bulan, jawaban yang mereka terima hampir selalu sama. Airnya aman. Pemerintah mengatakan hasil tes masih dalam batas normal. Pejabat publik bahkan minum air di depan kamera. Sementara itu, di rumah-rumah warga, anak-anak mulai terpapar logam berat tanpa mereka sadari. Timbal bukan racun yang langsung membunuh. Ia bekerja pelan-pelan, masuk ke tubuh, menumpuk di darah, lalu menyerang sistem saraf. Pada anak-anak, dampaknya bisa permanen. Penurunan IQ, gangguan perilaku, kesulitan belajar, dan masalah perkembangan otak. Ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat, kerusakannya bisa terbawa seumur hidup. Untuk memahami kenapa krisis itu bisa terjadi, kita harus mundur beberapa dekade ke belakang. Flint dulu bukan kota yang miskin. Pada awal abad ke-20, Flint adalah salah satu pusat industri otomotif di Amerika. Disinilah General Motors tumbuh besar. Disinilah Chevrolet didirikan pada tahun 1911. Dan disinilah model-model Buick diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Pabrik-pabrik berdiri hampir setiap di sudut kota, asap dari cerobong industri menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan di kompleks seperti Buick City, puluhan ribu orang bekerja dalam satu area pabrik saja, dan puncaknya lebih dari 80.000 pekerja bergantung pada industri otomotif di Flint. Jutaan mobil diproduksi, puluhan ribu pekerja datang ke kota ini. Mereka bekerja di lini produksi, memasang baut, pintu, mesin, dan roda.
Upahnya cukup, bahkan lebih dari cukup. Satu gaji pekerja pabrik bisa membayar rumah, membayar sekolah anak, dan menyisakan uang untuk liburan sederhana. Finn pernah menjadi simbol kelas pekerja Amerika yang kuat. Tapi sejak tahun 1980-an, sesuatu mulai berubah. Industri otomotif mulai berpindah. Pabrik-pabrik GM di Flint ditutup satu persatu. Buick City yang dulu mempekerjakan puluhan ribu orang akhirnya juga ditutup pada tahun 1999. Sebagian diproduksi pindah di negara lain dan sebagian digantikan mesin otomatis. Lapangan kerja hilang dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dalam waktu relatif sangat singkat. Dan ketika pekerjaan hilang, orang-orang mulai pergi dari kota itu. Dan populasi Flint turun drastis dari hampir 200 ribu pada tahun 1960-an menjadi sekitar setengahnya hari ini. Kota yang dulu ramai pekerja mulai terasa kosong, toko-toko tutup, restoran sepi, sekolah kehilangan murid, dan pemasukan pajak turun. Anggaran kota mulai menyusut, dan akhirnya infrastruktur yang dulu dibangun untuk kota besar harus dipelihara dengan uang kota yang kecil. Dan dari situlah tekanan finansial mulai menumpuk. Keputusan-keputusan penghematan, termasuk soal sumber air, lahir dari tekanan itu. Hari ini, sekitar sepertiga warga Flint hidup di bawah garis kemiskinan. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional di Amerika. Banyak keluarga bergantung pada bantuan sosial. Banyak pekerjaan yang tersisa bergaji sangat rendah. Secara teori, orang bisa saja pindah dari kota yang sedang runtuh, tapi kenyataannya, tidak semua orang punya pilihan itu. Harga rumah di Flint sangat rendah. Di beberapa kawasan, rumah bisa dijual dengan harga yang jauh di bawah kota lain. Sekilasnya terdengar seperti keuntungan. Tapi bagi banyak warga, ini justru jadi jebakan. Rumah mereka terlalu murah untuk dijual, bahkan kalau dijual, uangnya tidak cukup untuk membeli rumah di kota lain. Artinya, mereka terjebak secara geografis, tidak punya cukup uang untuk pindah, tidak punya cukup pekerjaan untuk bertahan. Mereka hidup di kota yang terus menyusut tanpa jalur keluar yang sangat jelas. Two officers conducted a traffic stop on the vehicle and arrested 6 people. Motor vehicle violations near Saginaw and Addison Streets around 6:40. In bullets. Families living in the city's 6 wards say there was a... Ketika industri pergi, yang hilang bukan cuma gaji, yang hilang juga rutinitas, yang hilang juga struktur hidup, dan yang hilang juga masa depan yang jelas. Di banyak lingkungan Flint, anak-anak tumbuh di kota yang berbeda dari kota tempat orang tua mereka dulu bekerja. Kalau dulu setelah lulus sekolah, pilihannya sederhana, masuk pabrik, tapi sekarang pilihan itu hampir tidak ada. Lapangan kerja sudah hilang, sekolah kekurangan dana, dan lingkungan makin kosong. Dan di ruang kosong itu, kekerasan mulai tumbuh. Flint pernah beberapa kali masuk daftar kota paling berbahaya di Amerika berdasarkan tingkat kejahatan per kapita. Pada pertengahan 2010-an, angka pembunuhan di kota ini seringkali berada jauh di atas rata-rata nasional. Di beberapa tahun, tingkat pembunuhan Flint bahkan melampaui kota-kota besar yang populasinya jauh lebih tinggi. Padahal jumlah penduduknya tidak sampai 100.000 orang. Artinya, resiko kekerasan terasa jauh lebih dekat di kehidupan sehari-hari warga. Di beberapa lingkungan, nama-nama jalan tertentu punya reputasinya sendiri, seperti area Howard Estate, Selby Street, dan Clifford Street, atau kawasan Northside dan Southside. Sering disebut dalam laporan kepolisian sebagai titik konflik antar kelompok, bukan geng-geng besar seperti di film-film, bukan organisasi raksasa dengan struktur yang sudah bagus. Sebagian besar hanyalah kelompok-kelompok jalanan lokal, berbasis blok, berbasis perumahan, atau bahkan berbasis satu jalan saja. Tapi konfliknya sering sederhana, tapi berujung fatal. Balas dendam, persaingan wilayah, masalah pribadi yang berubah jadi penembakan. Di kota yang ekonominya runtuh, senjata menjadi lebih mudah ditemukan daripada pekerjaan tetap. Banyak remaja tumbuh tanpa melihat contoh kehidupan yang stabil di sekitarnya. Tak ada pabrik, tidak ada karir yang jelas, dan tidak ada jaminan masa depan. Yang ada hanyalah lingkungan kosong, rumah-rumah terbengkalai, dan cerita tentang teman-teman yang ditembak beberapa blok dari rumah mereka. Kekerasan Flint bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan bersama dengan runtuhnya industri itu sendiri. Ketika pekerjaan hilang, ketika kota kehilangan uang, dan ketika sekolah menurun, ketika rumah kosong di mana-mana, keamanan juga ikut runtuh.
Dan bagi banyak warga, ketakutan bukan cuma soal air dari keran, tapi juga soal suara tembakan di malam hari. Krisis air di Flint bukan hanya soal logam berat. Ia juga mengajukan satu hal yang jauh lebih abstrak, kepercayaan warga Flint. Saat warga pertama kali mengeluh soal air, mereka tidak langsung dipercaya. Banyak pejabat mengatakan semuanya aman, bahwa warga terlalu khawatir, bahwa data resmi tidak menunjukkan bahaya pada air itu. Dan selama berbulan-bulan, warga hidup dengan ketidakpastian. Mereka mandi dengan air yang tidak mereka percaya, mereka memasak dengan air yang berwarna aneh, dan mereka memberi minum anak-anak mereka dari keran yang sama. Dan kemudian, ketika bukti ilmiah mulai muncul, ketika kadar timbal terbukti naik, dan ketika krisis ini diakui secara nasional, rasanya bukan cuma marah. Banyak warga rasanya dihianati. Mereka pernah memperingatkan, mereka pernah protes, dan mereka pernah minta diperiksa. Tapi suara mereka tidak dianggap serius sampai akhirnya anak-anak mereka yang menanggung akibatnya. Hari ini, bahkan setelah sistem ini diperbaiki, banyak warga di Flint masih tidak percaya air keran di Flintnya sendiri. Mereka membeli air galon, mereka memasang filter, dan mereka selalu ragu setiap membuka keran. Karena bagi mereka, krisis itu bukan sekedar berita lama, itu adalah pengalaman pribadi. Dan pada akhirnya, Flint bukan kota di negara miskin, bukan kota tanpa teknologi, bukan kota tanpa akses air. Flint adalah di Amerika Serikat, negara yang membangun mobil untuk dunia, negara dengan universitas terbaik, dan negara dengan teknologi medis paling canggih dunia. Tapi di kota ini, ribuan anak pernah minum air beracun dari keran rumahnya sendiri. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena keputusan administratif, karena penghematan anggaran, dan karena sistem yang tidak mendengar warganya sendiri. Flint menunjukkan satu hal yang tidak nyaman untuk diakui, bahwa kemajuan sebuah negara tidak selalu terasa merata di semua kotanya. Bahwa bahkan di negara maju, sebuah kota bisa runtuh pelan-pelan. Bisa kehilangan industrinya, kehilangan penduduknya, kehilangan uangnya, dan akhirnya kehilangan kepercayaan warganya sendiri. Ini bukan cuma cerita tentang air beracun. Ini cerita tentang kota yang ditinggalkan industri, terjebak dalam kemiskinan, dikelilingi rumah kosong, dan hidup dengan trauma yang tidak mudah dihilangkan. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa bukan cuma tentang Flint, tapi tentang banyak kota lain di dunia ini. Berapa banyak kota yang terlihat normal dari jauh, tapi menyimpan krisis yang tidak terlihat di permukaan. Aneh memang, tapi inilah Flint di Amerika Serikat.